Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amu Iben di sini dan hari ini kita akan melanjutkan belajar membaca huruf Arab bagian kedua dari seri huruf-huruf Arab. Ayo kita mulai. Di video sebelumnya kita mengenal 7 huruf pertama dalam alfabet atau abjad Arab, yaitu alif, ba, ta, tha, jim, ha, dan kha. Ya. Pada hari ini dan video kali ini kita akan belajar 8 huruf, yaitu dal, zal, ro, zai, zain, sin, shin, shod, dan huruf do. Huruf pertama dalam video ini adalah dal. Ya, ini huruf dal. Huruf dal melafalkannya seperti halnya melafalkan huruf D. Dalam kata dagu, duga, debu, ya, huruf D. Dal itu bisa direpresentasikan sebagai huruf D dari suaranya. Nah, tempat keluarnya huruf dal atau makhraj berada di titik yang sama seperti huruf ta, ya, yaitu di ujung lidah belakang gusi atas. Ta dan dal itu berdekatan tempat keluarnya huruf atau makhrajnya. Ayo kita ulang sekali lagi, dal, ya, dal suaranya D, ya, da, di, du, da, di, du, dan, din, dun. Huruf dal dapat disambung, namun huruf ini tidak dapat menyambung ke huruf yang datang setelahnya. Ya, dan ini huruf dal ketika huruf dal berdiri sendiri. Jika berada di depan, ya, karena huruf ini tidak bisa disambung, dia terpisah, ya. Seperti dalam kata ini, ada yang bisa baca, teman-teman baca? Ya, ini darsun, ya, artinya pelajaran. Kemudian posisi dal jika huruf ini berada di tengah dan disambung dengan huruf sebelumnya, seperti dalam kata bidayatun. Ya, bidayatun. Dan huruf dal ketika berada di ujung kata, ya, maka bentuknya hampir mirip seperti ada di tengah, ya, nggak jauh beda. Tidak jauh berbeda dengan huruf yang dal yang berada di tengah. Nah, di ujung ini seperti dalam kata ahad, ya, bisa kita baca di sini ahad, ya, atau Uhud, ya. Uhud itu nama gunung, ya, gunung Uhud. Ya, ini huruf dal. Ya, suaranya D, ya, d, dal. Huruf selanjutnya adalah za, ya, zal. Zal, ya, kalau dikasih fathah dia za, dikasih kasroh dia zi, dikasih dhammah dia zu, ya. Za, zi, zu. Tempat keluarnya huruf za, ya, sama seperti tempat keluarnya huruf sa, ya. Bedanya sa itu lebih halus, za itu vibrasinya atau getaran di lidahnya itu agak lebih kasar, ya. Coba kalau kita ucapkan sa, ya, dengan za, nah, itu agak ditekan sedikit ketika kita ingin mengucapkan za, ya. Za, zi, dan zu. Za, zi, zu. Kemudian kita ucapkan sa, za, sa, za, sa, za, ya. Itu berdekatan, ya. Sa, za. Tempat makhrajnya kenapa bunyinya kenapa demikian? Karena makhrajnya di tempat yang sama dengan huruf sa. Sama seperti huruf dal, ya, huruf zal tidak dapat disambung.
Ya, ini kita dapat melihat perbedaannya antara huruf dal dan huruf zal. Ya, huruf zal ada titiknya. Ya, kalau berada di depan huruf zal, ya sama seperti huruf dal. Ya, bentuknya seperti ini ketika dia berdiri sendiri. Dan ketika berada di depan, ya, karena huruf zal dan huruf dal itu sama-sama tidak dapat menyambung, ya, maka diberikan jarak, ya, jarak yang sedikit, ya. Kalau jaraknya agak lebar itu menjadi spasi, ya. Ini dalam satu kata zibun, ya, zibun, ya. Silakan teman-teman cari jawabannya zibun. Apa itu zibun, ya. Kemudian mizyaun, ya, huruf zal ada di tengah kata, ya. Sama halnya di huruf dal, bentuknya sama, ya. Hal yang membedakan antara dal dan zal adalah titik, ya. Dari segi bentuk, ya, dari segi bentuk adalah titiknya. Dan di akhir, di ujung atau di ujung kata, huruf ini berbentuk demikian seperti dalam kata akhoza, ya. Untuk catatan untuk teman-teman, ya, kadang-kadang huruf ini seringkali dibaca nun, ya. Saya punya ada santri, ya, baca Al-Qur'an, ya. Sering sekali santri-santri itu membaca huruf zal ini dengan nun, ya. Karena bentuknya ketika disambung, huruf nun itu ketika disambung itu hampir mirip dengan za, ya. Bedanya apa za dan nun ketika disambung, ya. Huruf zal itu ada jarak sedikit, ya, karena huruf zal itu tidak bisa disambung, ya. Huruf nun dapat disambung. Huruf za dan nun sama-sama punya satu titik, ya. Jadi kelihatannya mirip kalau dilihat dari jauh, ya. Mungkin kalau matanya agak sedikit minus, ya. Kadang-kadang tertukar antara za dan na, ya, antara huruf zal dan nun ketika hurufnya berdekatan, ya. Mungkin ada yang baca seperti ini ni'bun, ya, padahal ini zikbun, ya. Itu yang harus jadi perhatian karena sama-sama punya satu titik, ya. Itu kita belajar huruf za. Suaranya za, 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 zi, 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 zu, zu, zu. Kemudian kita masuk ke huruf ro, ya. Ini namanya huruf ro, ya. Ro. Pelafalan huruf ro sama seperti kita melafalkan huruf R, ya. Masih sama, ya, huruf R. Dan tempat keluarnya huruf ro, ya, itu agak di belakang daripada huruf ta, ya. Ya, kalau kita ucapkan R gitu. Nah, itu agak di atas sedikit langit-langit, ya. Ro, huruf ro, ri, ru, ya. Ro, ri, ru. Nah, ini huruf ro agak sedikit di atas, ya, di belakang huruf ta. Ro, ta, ro, ta, ro. Jadi ujung lidah kita tuh agak menempel di langit-langit. Ta, ro, ro, ya, ro. Huruf ro, ya, sama seperti dal dan zal, ya. Huruf ro tidak dapat menyambung, ya, tidak dapat menyambung, tetapi huruf ro dapat disambung, ya. Jika huruf ro datang di ujung kalimat atau di ujung kata yang mana huruf sebelumnya itu dapat menyambung, maka huruf ro itu dapat disambung, ya. Nah, ini bentuk huruf ro ketika dia berdiri sendiri, berada di depan, ya, karena huruf ro tidak dapat menyambung. Jadi ini huruf ro ketika berada di depan kata, seperti dalam kata robbun, ya. Kita sering menjumpai kata ini, ya, apalagi ketika sholat, alhamdulillahi rabbil alamin, rabbun. Kemudian sama ketika berada di tengah, dan ini huruf ro
ketika berada di tengah yang mana huruf sebelumnya tidak dapat menyambung. Ya, huruf dal tidak dapat menyambung. Kemudian kita bertemu dengan huruf ro. Maka huruf ro tetap bentuknya demikian. Ya. Dan yang terakhir ketika huruf ro berada di ujung. Ya, atau disambung dengan huruf yang datang sebelumnya. Seperti dalam kata khobar. Ya, khobar. Huruf ro-nya berada di ujung dari kata dan disambung, ya, yang mana huruf sebelumnya ba, khobarun. Ya, ini huruf ro, ro, ri, ru. Oke. Selanjutnya mirip dengan huruf ro, tapi dia ada titik di atasnya. Ini huruf zain, ya, huruf zain. Ya, huruf zain pelafalannya sama seperti melafalkan huruf z, ya, huruf z, ya, z, za, zi, zu, ya, tanpa ada penekanan khususnya z biasa. Ya, bedanya dengan za, ya, za dan sa tuh hampir mirip, ya, z biasa saja, ya, untuk huruf zain biasa saja, za, za, ya, za. Nah, oleh karena itu makhrajnya berada di bawah daripada huruf za. Ya, kalau huruf za itu di atasnya, huruf zain ada di bawahnya. Ya, za, zi, zu, za. Ya, za, za. Kalau agak ke atas sedikit, za. Kita agak, kalau lidah kita agak ke bawah sedikit, za, za, za. Ya, za, zi, zu. Berbeda dengan za, zi, dan zu. Itu za, huruf zal. Ya, bukan huruf zain. Huruf zain Z seperti biasa kita mengucapkan huruf Z. Zain. Ya. Seperti halnya huruf ro, huruf zain dapat disambung. Ya, ini sama seperti huruf ro. Ya, tidak dapat menyambung tapi dapat disambung. Ya. Seperti dalam kata zakatun. Ya, zakat. Dalam bahasa Indonesia zakat, ya, hurufnya za. Ya, hurufnya zain. Ya, bacanya zakat. Kemudian berada di tengah dan disambung dengan huruf sebelumnya. Ya, seperti dalam kata nazal. Nazala di sini huruf zain berada di tengah dalam satu kata. Dan huruf zain berada di ujung kata seperti dalam khubzun, ya, tidak jauh berbeda bentuknya dengan huruf ro, ya. Hal yang membedakan antara ro dan za adalah adanya titik di huruf zain, ya. Kemudian kita masuk ke huruf sin, ya. Ini huruf sin. Melafalkan huruf sin sangat mirip dengan melafalkan huruf S dalam alfabet Latin, ya. Sa, si, su seperti melafalkan kata susu, kemudian sapi, siku, dan lain sebagainya yang S-nya seperti biasa dalam kita melafalkan bahasa Indonesia. Huruf sin masih berada dalam satu makhraj yang sama dengan huruf zain. Sebelumnya kita belajar huruf zain. Makhrajnya sama, ya, dengan huruf sin. Sin, z, ya. Bedanya sin tidak kita berikan getaran yang banyak, sin, ya, cukup sin, ya. S, z, S dan z, ya. Ini huruf sin. Jadi tempat keluarnya sama, yang membedakannya adalah caranya, ya, caranya kita mengeluarkan suara huruf sin. Nah, huruf sin sendiri dapat disambung dan bisa juga menyambung ke huruf yang ada atau yang sebelumnya dapat disambung, ya, disambung dengan huruf ba misalnya, disambung dengan huruf ta misalnya, atau huruf sin juga dapat menyambung karena dia punya ekor, ya, punya ekor yang bisa menyambung ke huruf setelahnya. Contoh seperti kata situn. Ya, teman-teman tahu artinya situn? Situn adalah nama angka yang datang setelah 5. Ya, bentuk
Situn. Kemudian ya, ini huruf sin berada di tengah suatu kata yang mana sebelumnya disambung. Kemudian huruf sin menyambung ke huruf setelahnya. Bentuknya seperti ini. Ya, seperti ombak, ya, ada geriginya. Lisanun, ya, dalam kata lisanun. Dan huruf sin ketika berada di ujung, maka ekornya kembali seperti biasa. Ya, dari kata insun. Ya, insun, huruf sinnya seperti biasa kembali. Namun bedanya dia menyambung, disambung dari huruf nun sebelumnya. Ada pula ketika huruf sin berada di tengah suatu kata, namun huruf sebelumnya tidak dapat menyambung seperti huruf dal dalam kata dustur di sininya. Huruf sinnya ya seperti kepalanya tetap ya dan ekornya menyambung ke huruf setelahnya. Nah, ini dalam kata dustur. Ya. Huruf shin. Huruf shin mirip seperti huruf sin ya. Yang membedakannya adalah huruf shin dia ada 3 titik di atasnya ya. Pelafalan huruf shin itu direpresentasikan dengan huruf SY ya, dengan huruf SY. Tidak ada padanannya sebenarnya dalam bahasa Indonesia pelafalannya ya. Contohnya dalam kata bahasa Arab huruf shin itu contoh syaiton ya. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi setan ya. Padahal aslinya hurufnya shin ya. Huruf shin berbagi tempat yang sama makhrajnya dengan huruf jim. Jim, shin ya. Shin dan jim. Shin, shin ya. Berada di tengah lidah ya. Ja, ji, ju itu huruf jim, sedangkan huruf shin ya tempatnya keluar sama ja, ya, sha, shi, shu, shan, shin, shun ya, shan, shin, shun, sha, shi, shu. Sama seperti huruf sin, huruf shin ya dapat menyambung dan dapat disambung. Seperti dalam kata syabun ya, pemuda-pemuda ya, syabun pemuda bentuk tunggal. Kemudian basyarun ya, kita lihat sama bentuknya seperti itu dengan huruf sin, bedanya adalah adanya 3 titik di atas gerigi ya. Kalau kita lihat seperti itu. Dan kata irsyad jika huruf shin berada di tengah kata yang mana huruf sebelumnya tidak dapat menyambung ke huruf setelahnya. Dalam kata irsyad, huruf ro tidak dapat menyambung. Ya. Oleh karena itu, huruf shin ya, tidak ada sambungannya, langsung kita tulis kepalanya. Shin dengan titik 3 di atasnya. Dan huruf shin ketika berada di ujung dalam suatu kata, maka ekornya kembali seperti semula dalam kata ais contohnya. Ya, ini huruf shin. Ya, berbagi makhraj yang sama seperti huruf jim. Sha, shi, shu. Ini bentuk huruf yang unik ya. Sod. Ya, ini huruf sod. Pelafalannya seperti huruf S, gabungan antara huruf S dan H. Ya, dalam bahasa Indonesia sebenarnya tidak ada padanan yang kata yang sama seperti huruf sod ya. Seperti kata sholat ya. Dalam bahasa Indonesia menjadi sholat. Sehatun menjadi sehat ya. Melebur menjadi huruf S sama seperti huruf shin ya. Huruf shin banyak yang melebur cukup diwakilkan dengan huruf S. Begitu juga dengan huruf shod ya. Sholat, sehat, subuh. Nah, itu semua sebenarnya dimulai dengan huruf shod asli ya. Asli itu awal sebenarnya di tengahnya itu ada huruf shod ya. Huruf shod ya makhrajnya seperti 3 huruf yang kita pelajari sebelumnya ya 2 huruf sebelumnya yaitu huruf zain,
huruf sin, ya, sama tempat keluarnya. Za, sa, so. Za, sa, so. Ya, tempat keluarnya sama. Za, sa, so. Za, sa, so. Kemudian kalau kita ucapkan sod, so, si, su. So, so, sod, ya. Sod, sod, so, si, su. Solatun, sobahun, asli, sehatun. Ya, itu huruf so. Sod ketika berdiri sendiri ya bentuknya demikian rupa seakan-akan dia punya kepala, ya, punya kepala yang agak bundar, ya. Nah, ini bentuknya ketika berada di depan sobahun, ya. Kemudian huruf sod ketika berada di tengah dan posisinya dia menyambung dan disambung. Seperti dalam kata misbahun. Apa artinya misbah? Ya, misbahun, lampu. Kemudian ketika posisi huruf sod menyambung ke huruf setelahnya, namun huruf sebelumnya tidak dapat menyambung. Seperti dalam kata islah, yang mana huruf sebelum sod itu adalah huruf hamzah. Dan yang terakhir khusus, ya, sama seperti huruf sin, shin, ya. Huruf sod punya ekor, oleh karena itu ekornya tetap keluar karena dia berada di ujung daripada suatu kata. Nah, untuk perhatian teman-teman, menulis huruf sod itu ada sedikit tricky, ya, sebab banyakkan orang salah menulis huruf sod, dia tidak menambahkan gigi tambahan di hurufnya. Yang mana gigi itu? Nah, ini. Gigi ini masih termasuk ke dalam rangkaian atau morfologi daripada anatomi huruf sod, ya, anatomi huruf sod. Seperti dalam lingkaran biru, ya. Berbeda halnya dengan huruf shin, ya. Huruf shin dia tidak perlu nambahkan gigi lagi, ya. Gigi dia cuma 3, 1, ya, 1, 2, 3, kemudian sudah langsung menyambung ke huruf setelahnya, ya. Itu huruf shin. Hal ini disebabkan apa? Kita lihat lagi struktur daripada huruf sod. Nah, ini struktur huruf sod, ya. Huruf sod ini ada ini yang menjadi gigi, ya, baru menyambung ke ekornya. Itu huruf sod. Sedangkan huruf shin, ya, ini kita anggap kepalanya tadi, ya. Nah, itu huruf shin. Kemudian sama huruf dot, ya. Huruf dot ini adalah huruf yang paling unik dalam bahasa Arab, ya. Dot, ya. Huruf dot sama seperti huruf sod, ya, yang tidak ada padanan bunyi yang mirip dalam bahasa Indonesia. Bahkan boleh dibilang huruf dot ini dianggap huruf yang paling unik, ya, huruf yang paling unik dalam bahasa-bahasa di dunia. Hal ini disebabkan hanya dalam bahasa Arab bunyi dari huruf dot ini saja ada, di bahasa lain nggak ada, ya. Tidak dijumpai dalam bahasa lain bunyi huruf seperti huruf dot, ya. Dot. Tempat makhraj, ya, tempat keluarnya huruf do, di, du, don, din, dun, ya, terletak di sisi kiri kanan lidah, ya, huruf do, ya. Dan teman-teman tahu gak sih siapa orang yang paling fasih mengucapkan huruf do? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap orang yang paling fasih menyebut bunyi dari huruf ini, do, ya. Melafalkan huruf ini dengan cara melebarkan sisi kanan kiri lidah, ya.
Jadi kita lebarkan lidah kita sampai sekiranya menyentuh gigi geraham kanan kiri kita, ya. Kemudian kita keluarkan huruf do, 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 ya, do, 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 ya. Itu huruf do. Bentuk huruf dot ketika berdiri sendiri di depan, di tengah dan di ujung kata sangat mirip dengan huruf shot, ya. Giginya juga jangan lupa, ya. Karena struktur bentuknya huruf dot dan huruf shot sama. Ya. Yang membedakan antara keduanya adalah adanya titik atau tidaknya dalam huruf tersebut, ya. Kalau huruf shot dia tanpa titik, sedangkan huruf dot dia ada titiknya satu di atas, ya. Dan ketika huruf dot berada di depan kata, ya, menyambung seperti demikian, ya, dengan ada gigi tambahannya, kemudian disambung dengan huruf setelahnya, seperti dalam kata do, ro, ba. Ya. Kemudian huruf do ketika berada di tengah, yang disambung dari huruf sebelumnya dan menyambung ke huruf setelahnya. Dalam kata hadonah, ya, hadonah. Kemudian posisi kedua, huruf dot berada di tengah kata, namun huruf sebelumnya tidak dapat menyambung, seperti dalam kata udhiyah, ya, udhiyah. Ya, ini huruf dotnya menyambung ke huruf h, tapi huruf hamzahnya tidak dapat disambung, ya, alifnya tidak disambung. Kemudian huruf dot berada di ujung daripada suatu kata, maka ekornya kembali seperti semula, ya, mahid, ya, seperti dalam kata mahid, ya. Dan perhatian teman-teman, huruf dot ketika dibaca itu tanpa ada dot, ya, dot itu bukan huruf gunnah, ya, bukan huruf kolkolah, ya, dot. Jazakumullah khairan sudah menonton video ini sampai tuntas. Terus dukung channel ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, kita akan masuk ke pelajaran ketiga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.